Setelah Allah menciptakan segala sesuatu dan dia telah menciptakan manusia, baik dia laki-laki dan perempuan, Allah menempatkan manusia di sebuah tempat yang sangat terindah yang dinamakan Taman Eden. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Allah memberikan suatu perintah perjanjian kepada manusia bahwa mereka jangan memakan buah pohon yang berada di tengah-tengah taman itu. Karena ketika mereka memakannya, mereka akan mati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia menciptakan manusia seturut dan segambar dengan Allah. Dia menciptakan manusia dengan sempurna. Dia menciptakan dengan tidak dalam keberdosaan. Tetapi sang iblis adalah sang pemberontak kepada Allah. Ketika iblis ingin menjadi seperti Allah, justru dia gagal menjadi seperti Allah. Tetapi apa yang dia lakukan setelah dia gagal menjadi seperti Allah? Dia merusak ciptaan Allah dimulai daripada manusia. Iblis menggodai Hawa untuk memakan buah pohon yang telah dilarang oleh Tuhan. Dan ternyata Hawa mulai tergiur melihat sebuah pohon itu. Sehingga dia mengambil buah pohon itu dan memakannya setelah memberinya kepada suaminya Adam. Saudaranya terkasih dalam nama Tuhan, Adam dan Hawa yang tidak mengenal dosa pada mulanya. Mereka tidak mengenal bahwa di dalam kehidupan perjalanan mereka sedang telanjang. Karena di dalam pandangan mereka adalah tidak ada dosa. Di dalam pikiran mereka belum ada dosa. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan mereka, di dalam ketelanjangan, mereka tidak merasa malu. Karena dosa tidak ada di dalam diri mereka. Tetapi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka memakan buah pohon itu, justru mata mereka terbuka dan mereka malu terhadap diri mereka sendiri. Karena mereka melihat diri mereka sedang telanjang. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, jika manusia tidak jatuh dalam dosa, jika manusia tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh sang iblis, pasti mereka hidup bahagia. Tetapi apa boleh buat, manusia lebih mengikuti dirinya sendiri daripada mengikuti perintah yang telah diberitakan kepadanya. Sehingga manusia harus diusir dari Taman Eden. Allah marah kepada mereka. Allah mengusir mereka. Hubungan Allah dengan manusia yang sangat harmonis, yang sangat baik, terputus seperti maut dan kehidupan. Manusia tidak bisa lagi datang kepada Allah. Allah mengusir manusia dengan jauh-jauhnya. Tetapi ketika manusia telah jatuh dalam dosa, Allah melihat bahwa manusia adalah ciptaan mulia yang telah Ia ciptakan. Sehingga Dia menubuatkan juru selamat di dalam Kejadian pasal 3:15, bahwa keturunan si perempuan akan meremukkan kepala si ular yang dilambangkan sebagai iblis. Begitu juga dengan iblis akan meremukkan tumitnya. Saudaraku yang terkasih, ini adalah suatu janji Allah kepada manusia ketika mereka jatuh dalam dosa. Allah menjanjikan suatu juru selamat bagi mereka, supaya manusia bisa kembali kepada persekutuan dengan Allah. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah tidak semerta-merta langsung mengusir manusia, dan Dia membuat pakaian manusia itu dari kulit binatang. Di situ mulai terdapat pengorbanan darah untuk menutupi kemaluan manusia, untuk menutupi dosa manusia. Dan inilah benang merahnya kepada Kristus Tuhan kita. Ketika Dia disalib, ketika darahnya tercurah hanya untuk kita yang berdosa. Supaya kita yang berdosa, supaya kita orang yang telah diusir dari hadapan Allah, kita kembali kepada Allah. Apakah kita semua sudah merasakan
pembebasan, dan kembalinya kita kepada Allah. Mari saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mengorbankan dirinya demi saya dan saudara semua. Marilah kita terus mengikuti kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Marilah saudaraku yang terkasih, nikmatilah persekutuan dengan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah penebus saya dan saudara semua. Kita percaya kita akan kembali kepada Allah di dalam persekutuan itu karena darah pengorbanan Tuhan Yesus. Kiranya renungan ini bisa menguatkan setiap hati kita. Kita yang tadinya manusia berdosa yang diusir di hadapan Allah, tetapi kita yang sekarang dipanggil untuk kembali kepada persekutuan dengan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.